Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yafutu wala ya'budu abada. Suhubukum quddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La nabiyya ba'da, amma ba'du, wa tahirin wal mujahidina. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi amanah sesuai apa yang diamanahkan oleh Allah. Barang sesuatu yang ingin aman di sisi Allah, maka taatlah kepada amanahnya. Ya ayyuhallazina amanu. Dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan dalam rangka memperjalankan rohani kita kepada Allah. Kita rujuk kembali kepada asmanya sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari pada waktu yang lalu. Kenapa asma Allah ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi namanya? Maka untuk ini kita harus melihat ke dalam daripada nama tersebut. Kita harus melihat kepada arasnya nama itu, yang mana nama ini akan berakhir kepada suatu wujud yang berdiri. Wujud yang berdiri dinamakan diri sesuatu yang berdiri. Mana diri yang berdiri tersebut? Yang ada di dalam hayatnya, asmanya Allah. Di dalam makom sifat dinamakan sifat diri, berbeda dengan makom zat akan wujud sebuah diri. Wujud sebuah diri dalam makom zat adalah suatu diri yang sangat suci. Sebuah kodrat diri yang sangat suci dinamakan diri kudus. Diri yang sangat suci, Ruhul Kudus. Tentunya kembali kepada melihat bentuk wujud pada kodrat Ahmad. Diri yang berdiri pada kodrat, pada sifat asma Allah adalah sebuah wujud diri yang bersifat daripada diri jauhar. Apa yang dikatakan diri jauhar? Diri jauhar ini adalah diri yang ada tanpa pertolongan siapapun. Itu namanya jauhar.
Jadi diri jauhar adalah diri yang wujud tanpa diwujudkan oleh sesuatu yang bisa menolong. Berbeda dengan diri yang dikodratkan, yaitu disebut dengan diri arad. Kalau diri arad ini, diri arad adalah diri yang mewujud dengan pertolongan. Nah, jadi perbedaan hakikat diri yang ada di dalam asma Allah itu berbeda dengan melihat diri dalam makom sifat seperti nurani, rohani, rabbani, diri-diri batin. Itu beda dengan diri yang sesuatu yang berdiri. Diri yang berdiri itu adalah diri jauhar. Diri jauhar adalah Ruhul Kudus, yaitu diri suci dan diri batinnya Muhammad. Ini yang kita kenal dengan sebutan diri Ahmad, diri yang batin atau diri yang sir atau rahasia. Kalau sudah diri jauhar ini ada di dalam makom bizat, sesuatu yang berdiri adalah suatu diri yang berdiri. Ini dinamakan jauhar. Nah, kalau dinamakan dia terlihat, kalau dalam sifat namanya am, tapi kalau dia terlihat, kalau di dalam zat namanya karajiah atau disebut dengan arad. Arad ini adalah diri yang dilihatkan, diperlihatkan, namanya arad atau dikatakan sifat wujud, yaitu jasad, ya, sifat wujud. Nah, tapi di dalam hakikat fizat itu tidak boleh disebut dengan diri sifat, nur atau zat, tapi itu disebut dengan diri zahar. Diri zauhar ini beda dengan kodrat-kodrat diri sifat. Nah, makomnya di dalam ibadah hakikat, diri itu disebut dengan diri ayan sabitah. Nah, ini yang dikata ayan sabitah. Kalau dia belum berwujud, itu dinamakan ayan sabitah. Tapi kalau dia sudah berwujud, itu dinamakan ayan karajiah. Nah, itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan kata-kata diri dalam hakikat Tuhan dengan kata-kata diri di hakikat sifat. Kalau kata-kata diri di hakikat zat itu beda dengan kata-kata diri di hakikat zat, dengan sifat itu beda. Jadi tidak boleh dikatakan ada khalik dengan makhluk. Nah, ini tidak boleh kalau dalam sebutan diri kemuliaan yang berdiri di dalam asmanya tadi. Wujud sesuatu yang berdiri tidak boleh disebutkan kata-kata makhluk dan khalik. Nah, itu tidak boleh, karena yang berdiri di situ tidak ada yang makhluk. Yang di situ yang ada adalah wujud dan maujud. Jadi kalau diri yang berdiri itu dinamakan jauhar, ya, jauhar. Nah, jauhar ini karena dia sendiri dan tidak disebabkan oleh sesuatu dinamakan sabitah, diri yang menjadi kodrat batin, ya. Nah, ini dinamakan jauhar basita. Nah, ini dinamakan diri yang berdiri. Para hadirin dan jamaah sekalian, untuk ini kita tahu mana golongan diri jauhar itu. Golongan diri jauhar itu adalah digolongkan kepada rohani, diri al-haq, yaitu diri yang wujud. Nah, ini dikatakan sabitah. Jadi sabitah itu adalah golongan diri yang tidak maujud. Yang maujud adalah yang bersifat arad. Arad ini adalah karajiah. Karajiah ini adalah diri yang diperlihatkan. Nah, yang telah dihalalkan, wal mantaka zariyatun Muhammadun. Jadi seperti itu. Jadi kalau ingin melihat diriku, seumpamalah maujudnya dikodratkan kepada Muhammad. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah melihat kepada diri itu, kalau kita sudah mendapatkan kodrat-kodrat itu dinamakan hakikatul wujud. Nah, jadi diri yang ada berdiri dalam diri wujudnya Allah ini
yang dinamakan diri Ruhul Kudus itu dikenal dengan diri hakikatul wujud. Jadi beda dengan diri sifat nurani, rohani, rabbani, diri batin. Ini diri wujud, diri maujud. Tetapi kalau di dalam hakikat izzatullah itu adalah diri yang berdiri, sesuatu yang berdiri bernama diri yang berkodratkan kepada Allah. Jadi kalau kodrat diri yang bersifat Tuhan, karena Tuhan bukan berkodrat diri tetapi Tuhan menjadikan sebuah diri, ini disebut, tidak boleh disebut dengan makhluk dan khalik, tapi dilihat dengan secara hukum karajiah dan didirikan dengan hukum sabitah. Nah, ini dikatakan dengan diri yang dikatakan diri jauhar basita. Jadi kalau diri jauhar basita adalah kodrat ketuhanan yang bersifat ta'ala. Jadi kalau na'an'am ta'ala ihim, nah ta'ala ihim atau diri Tuhan atau Tuhan yang berdiri itu disebut dengan kodrat, yaitu jauhar basita. Nah, itu kodratnya. Jadi tidak boleh diumpamakan kepada nur dan zat, tetapi dia adalah diri kekodrat yang berdiri disebut dengan jauhar basita, ataulah dinamakan diri jauhar atau jauhar bir fil arad. Arad ini adalah diri yang maujud, diri yang terlihat. Jadi tidak boleh ada sebutan hal-hal yang bersifat keumatan, tetapi bersifat kodrat ketuhanan dalam wujud umat, tapi kodratnya adalah ketuhanan. Makanya karena yang dikatakan oleh Allah pada kalam-kalam yang disampaikan keilahiannya tadi, bahwasanya pada penyebutan hal ini wazahiru wa rabbi alal batinu abdi, mengutamakan yang bersifat zahir itu menuju Tuhan dan berkodrat batin itu adalah berkodrat umat. Nah, jadi di sini diutamakan oleh Allah adalah kodrat-kodrat yang disebut dalam kunci Allah tafaraku fil qati Allahu wa ala tafaraku fil izzatullah. Jadi kata Allah, pikirkan dan utamakan olehmu umat dan jangan memikirkan bagaimana dengan zatku. Nah, jadi bagaimana kita bisa memikirkan keumatan pada kodratnya Allah? Bagaimana kita bisa memikirkan kodrat keumatan Allah pada kodrat sifatnya, yaitu kata dengan bis sifatun al-izzatun. Untuk itu jamaah sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah, dengan kita bisa memahami ini tentunya kita mendapatkan suatu pemberian dari Allah yang diberikan, yaitu sebuah pemahaman, ya, sebuah pemahaman yang akan menjadi alat kendali. Kalau Allah tidak memberikan pemahaman, bagaimana bisa kita mengerti apa tujuan dan maksudnya semua ini? Inilah yang akan dicapai dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yang mana Allah akan memberikan pemahaman kepada seseorang yang dia inginkan, dia kehendaki. Artinya kalau kita sudah memang membutuhkan wujud Tuhan dalam diri, bukan hanya menuntut ilmu tanpa hati bau bertuhan, tanpa hati mencari Tuhan, maka Allah mengunci pemahaman tadi. Kenapa? Ini adalah sebuah wujud yang akan maujud berupa diri, ya, berupa wujud diri. Ini yang dikatakan jauhar tadi. Kalau jauhar ini adalah wujud diri batin yang suci, dinamakan dengan wujud Ruhul Kudus. Nah, kalau diri Ruhul Kudus atau dinamakan diri Ahmad adalah diri batinnya,
gitu. Diri batinnya Allah yang maujud menjadi kodrat Muhammad. Jadi kalau batinnya Muhammad itu adalah Ahmad, batin Ahmad adalah Ahad, maka jelas di sini wujud dari Ahmad itu adalah Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus adalah hayat yang suci atau ruh yang suci. Nah, inilah yang akan berdiri menjadi keumatan di dalam ketuhanan. Nah, keumatan dalam ketuhanan inilah yang akan menjadi diri penguasa. Diri penguasa ini yang dikatakan dengan diri Rob. Nah, inilah diri Rob. Makanya disampaikan dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, katakanlah, nah bagaimana Rabbin nas, manusia itu adalah diri yang menguasai dengan mendirikan kodrat Tuhan yang membangkitkan wujud Tuhan dalam diri. Nah, inilah yang sesuatu yang berdiri tadi, yaitu kodrat diri yang berdiri. Karena diri ini ada tiga: diri yang berdiri, diri yang didirikan, dan diri yang sebenar-benar diri. Nah, ini adalah kodrat yang berdiri, adalah sesuatu yang berdiri bernama diri. Inilah diri jauhar, diri jauhar basita. Nah, inilah kodratnya. Jadi kalau diri jauhar basita itu adalah sebutan untuk diri Tuhan yang berasal dari nama jauhar awal yang dikodratkan Ahmad, batin dari Muhammad, batin dari zat. Jadi batin dari zat itu adalah Rohul Kudus, yaitu dinamakan Ahmad. Jadi kita sudah tahu diri yang berdiri, sesuatu yang berdiri di dalam asma Allah yang menjadi Rabb, Tuhan dari sekalian alam. Batinnya Allah bernama Hamdu, tajalinya lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau memang zat batin hamdu itu lillah bergerak, Rabbi menguasai alamin adalah alam, maka inilah yang dikatakan as-sadiqul wa'dal amin. Itulah diri yang wajib diimani, diakui tanpa ragu-ragu, yaitu berdirinya diri batinnya Muhammad di dalam zatnya Allah tadi, yaitu berbentuk Muhammad, diri zat, dan batinnya adalah kodratnya Ahmad. Disitulah terjadi wujud bernama Ahad. Jadi kalau kita sudah paham bagaimana tajalli diri Rabb, makanya Rabb itu tajalli Tuhan, diri nas ini adalah tajalli Tuhan, dinamakan kepentingan Tuhan dalam wujud umat, maka ilahi nas di sisi ketuhanan itu adalah wujudnya manusia. Manusia adalah wujudnya Tuhan. Wa illa innas. Nah, inilah yang menjadi perbedaan kajian diri. Kalau kajian diri yang bersifat izzatullah tidak boleh sebutan-sebutan keumatan, tetapi disebut dengan kehambaan, yaitu diri jauhar yang dan atau dikatakan dengan zahirnya diri arlab. Nah, tidak boleh dikatakan nurani, rohani, rabani atau diri khalik dan makhluk. Tidak boleh penyebutan itu kepada diri yang bersembunyi di dalam kodratnya alif lam lam ha itu. Itulah diri yang maujud, diri Rohul Kudusnya Allah yang disebut diri jauhar. Makanya disebut dengan karena diri ini adalah jauhar basita, maka diri ini digelar dengan sebutan ahyan sabitah, dan terwujudlah maujudnya disebut dengan ahyan karajiyah. Itulah penampakan maujudnya Tuhan. Maka dikatakan diri ini adalah diri wujud, bukan maujud, bukan wujud, tetapi wujud adalah diri yang berupa. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti dalam perjalanan rohani berikutnya kita akan tingkatkan lagi sampai pada masa aftarnya Allah, maka layaklah zahirnya Allah untuk berhadap kepada ba'dal tunggalnya Allah di dalam beribadah. Maka jadilah kita mendapatkan aftarnya Allah dalam ta'ala. Allah juga Tuhan, ilah juga Tuhan, dalam arti perbedaan ta'ala dengan ilah, lillahi ta'ala. Insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.